pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modul perangkat pembelajaran yang akan dilalui oleh mahasiswa PPG gelombang 2 pada LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Khususnya video ini ditujukan kepada dosen dan guru pamong yang baru bergabung untuk mendampingi mahasiswa dalam mengikuti pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, sampai saat ini sendiri, Panitia Nasional belum memberikan jadwal yang pasti tentang siklus perangkat pembelajaran ini. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah siklus atau tagihan perangkat pembelajaran untuk gelombang 1 yang lalu. Kalaupun ada perubahan di LMS pasti tidak akan jauh berbeda dari gelombang 1 yang lalu. Mungkin hanya sekedar siklusnya saja atau alur tagihannya yang akan mengalami perubahan ya terkait tentang review. Kalau tahun lalu kan review digabung dengan lokakarya. Nah, kemungkinan tahun ini review akan dipisahkan dari lokakarya itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan step by step untuk dosen dan guru pamong. Yang pertama, untuk mahasiswa sendiri nanti kita akan dibagi per kelas-kelas. Jadi satu dosen dan satu guru pamong akan mendampingi satu kelas khusus ya. Berbeda dengan pendalaman materi kali lalu, jika pendalaman materi kita rolling ya, berganti-ganti kelas sesuai dengan modul yang kita ampu. Jika pada lokakarya kali ini kita akan mendampingi satu kelas secara full time ya, dari mulai dari awal perangkat pembelajaran sampai dengan PPL nanti. Jadi kita akan mendampingi fokus pada satu kelas sehingga kita memiliki pemahaman dan kedekatan pemahaman, pengetahuan tentang kelas itu dengan baik sehingga dapat memberikan pendampingan yang lebih optimal kepada kelas tersebut. Nah, untuk perangkat pembelajaran sendiri selama 18 hari Bapak Ibu sekalian ya, ditambah dengan 2 hari untuk peer teaching, jadi total waktunya 20 hari untuk pengembangan perangkat pembelajaran sampai dengan peer teaching. Siklusnya kurang lebih seperti ini ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, hari pertama untuk gelombang 2 tahun 2023 kemungkinan besar akan dimulai tanggal 29 hari Jumat ya, 29 September karena pendalaman materi berakhir tanggal 27 dan tanggal 28 itu tanggal merah hari libur nasional Maulid Nabi. Jadi kemungkinan besar lokakarya akan dimulai tanggal 29. Nanti jadwal atau info resminya menyusul. Untuk tampilan siklusnya ya, saya tampilkan seperti ini. Nah, hari pertama itu ada tagihan, jadi satu hari itu ada tagihan atau ada tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Berbeda dengan pendalaman materi kali lalu, jika pendalaman materi itu mahasiswa mengerjakan untuk satu modul, untuk pengembangan perangkat pembelajaran ini mahasiswa mengerjakan setiap hari itu ada satu tugas dengan satu materi kajian tertentu ya. Misalnya di sini hari pertama itu adalah pengembangan kurikulum operasional sekolah atau KOM. Lalu hari kedua itu mereka membuat analisis capaian pembelajaran. Hari ketiga mereka mendalami modul atau kegiatan belajar ketiga tentang menyusun tujuan pembelajaran. Hari keempat membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Jadi untuk pengembangan perangkat pembelajaran ini ada satu modul khusus Bapak Ibu Pastor Suster sekalian. Ada satu modul khusus yaitu modul pengembangan perangkat pembelajaran yang sangat tebal, di mana modul tersebut terdiri dari beberapa kegiatan belajar, dan satu KB atau satu kegiatan belajar itu nanti akan ada tagihannya ya, yang harus diselesaikan pada hari tersebut. Nah, tagihannya itu ada yang hanya satu, ada yang punya sub tagihan ya. Jadi misalnya lembar kerja 1 itu ada 1A, 1B. Lembar kerja 2 atau hari kedua itu nanti ada tugas 2A, ada tugas 2B atau LK2A, LK2B. Lalu hari ketiga itu nanti ada LK3A, BC. Nah, hari keempat itu hanya satu tagihan yaitu LK4 membuat ATP dan seterusnya. Kita ikuti tagihan yang sudah diplotting oleh sistem di LMS. Jadi kita tidak bisa menghapus atau membuang tagihan misalnya 3A, 3B, 3C terlalu banyak, saya mau fokus 3A saja ya, tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Karena tagihan itu sudah diplotting di LMS. Jadi kita upayakan mahasiswa sedemikian rupa supaya paling tidak mereka berusaha untuk mengerjakannya, sehingga paling tidak mereka memiliki gambaran tentang bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut. Itu yang lebih penting dibandingkan kita hanya fokus pada satu tugas dan dia tidak mengerjakan tugas yang lain, sehingga dia tidak memiliki pengalaman dan pemahaman tentang tugas yang lain tersebut. Nah, ini adalah daftar tagihan tugas-tugas ya. Kalau yang gelombang 1 itu hari pertama sampai keempat itu mereka fokus mengerjakan tugas ya, dosen memberikan pagi vikon begitu ya, memberikan pengarahan tugas. Lalu hari kelima itu review ya, mereview
tugas 1 sampai 4. Di review ini dosen dan guru pamong bersama-sama memberikan review atau evaluasi atas tugas-tugas yang sudah dikumpulkan dan sudah dikoreksi dinilai oleh dosen dan guru pamong. Dari tugas LK1 sampai LK4 itu diberikan review pada hari kelima. Jadi dosen dan guru pamong memberikan catatan-catatan mereka kepada mahasiswa pada hari kelima. Jika ada tugas yang perlu untuk diperbaiki karena itu misalnya ada kesalahan yang mayor atau yang cukup fatal, maka dosen dan guru pamong berhak meminta mahasiswa untuk merevisi tugas tersebut dan menguploadnya kembali di LMS untuk dinilai pada tugas review. Tetapi jika tidak, maka tidak wajib untuk mengupload tugas review ini. Itu pada gelombang 1 yang lalu. Yang gelombang 2 yang kali ini kita belum tahu apakah mahasiswa wajib mengupload kembali tugasnya ya, atau merevisi tugasnya dan menguploadnya di LMS atau tidak. Nanti kita tunggu info selanjutnya. Tapi kalau untuk gelombang 1 itu kemarin mahasiswa tidak wajib mereview atau merevisi tugas-tugas yang sudah diupload sebelumnya. Nah, ini hari ke-6 mereka KB kelima ya, KB kelima, hari ke-6 KB kelima, tanggalnya masih kosong karena kita belum tahu tanggal berapa pelaksanaannya. Mereka mengembangkan materi dan media pembelajaran, itu ada 5A, 5B, 5C ya. Lalu hari ke-7 review 2 ya, review ada 6 kali Bapak Ibu sekalian ya. Review ada 6 kali, itu diselang-seling ya untuk gelombang 1 kemarin. Jadi setelah hari ke-6, hari ke-7 itu review 2, yaitu khusus review LK5. Nanti hari ke-8 itu modul ke-6, itu KB, bukan modul, maksudnya KB ke-6 itu adalah tentang asesmen awal. Tugas mahasiswa nanti menyusun instrumen asesmen awal, ada 6A dan 6B. Kemudian hari ke-9 modul KB ke-7 itu penyusunan asesmen, ada 7A, 7B, 7C. Nah, ini template-template LK ini sudah disediakan Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu tinggal men-share-nya ke mahasiswa dan menjelaskannya ke mahasiswa. Nah, sebelum mahasiswa mengerjakan ini, mahasiswa harus membaca modul dulu ya, dan mengikuti vikon dengan dosen supaya dia bisa memahami cara mengerjakan tugas tersebut. Lalu hari ke-10 KB ke-8 pengolahan dan laporan asesmen, itu ada cukup banyak, 8A, 8B sampai dengan 8E, yaitu menyusun tentang rapor kurikulum merdeka, tetapi ini hanya draft rapor saja ya, bukan rapor final seperti itu. Lalu hari ke-11 itu review ketiga, yaitu review atau masukan catatan tentang LK6 sampai LK8 ini oleh dosen dan guru pamong ya. Review ini melalui vikon ya, melalui virtual conference, dosen dan mahasiswa berdiskusi, bertanya jawab, memberikan catatan-catatan atas telaah tugas-tugas mahasiswa sebelumnya, begitu. Lalu hari ke-12 itu penyusunan RPP, atau di sini dalam Kumer tidak menggunakan RPP tetapi kita menggunakan istilah modul ajar ya. Jadi modul ajar ada dua kali mahasiswa menyusun, yaitu hari ke-12 ke-13, yaitu tugas pada LK9 itu ada 2 kali ya. Jadi ada modul ajar 1 dan modul ajar 2 nanti. Mahasiswa menghasilkan 2 modul ajar dengan 2 materi yang berbeda. Jadi modul ajar 1 pada hari ke-12 dan hari ke-13 juga modul ajar kedua. Lalu hari ke-14 itu review 4 khusus untuk mereview modul ajar. Lalu hari ke-15 itu menyusun modul P5 PPRA ya. Proyek P5 ya, profil penguatan pelajar Pancasila di sini ya. Jadi ada 3 modul, di mana 2 modul ajar itu untuk materi pembelajaran di kelas ya, proses pembelajaran, sedangkan 1 modul P5 terkait tentang proyek profil pelajar Pancasila ya. Itu yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi ada 3 modul. Lalu hari ke-16 itu review 5, yaitu review LK10 yaitu modul P5. Lalu hari ke-17 itu menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Jadi mahasiswa di sini menghasilkan proposal PTK Bapak Ibu sekalian. Memang harapannya proposal ini dikembangkan dari hasil analisa materi PJBL kali lalu di pendalaman materi, di mana mahasiswa sudah menghasilkan tugas-tugas analisa materi pada modul pedagogi, itu kan terkait tentang permasalahan pembelajaran di sekolah. Nah, itu dapat dikembangkan menjadi proposal PTK. Harapannya memang ke arah sana, itu akan jauh lebih baik dan membantu mahasiswa dan lebih kontekstual. Tetapi jika mahasiswa ingin membuat proposal sendiri, dipersilahkan ya. Yang penting hindari copy paste atau plagiat.
Lalu yang ke-18 review terakhir yaitu review 6 yaitu review LK11 tentang review proposal dan instrumen PTK oleh dosen dan guru pamong. Dan diakhiri dengan peer teaching. Peer teaching itu berarti praktek pembelajaran secara virtual conference itu hari pertama. Jadi satu mahasiswa itu akan simulasi mengajar secara virtual menggunakan Google Meet boleh, Zoom boleh ya. Secara daring, lalu dosen dan guru pamong akan menjadi observer mengamati kemampuan dia mengajar secara daring. Nah, itu panduan penilaiannya mengacu pada rubrik yang sudah disediakan oleh panitia nasional dan nanti akan di-share oleh LPTK. Itu nanti pada hari ke-19 dan ke-20. Setiap mahasiswa wajib simulasi. Jadi kalau ada 20 mahasiswa di kelas, maka masing-masing mahasiswa harus mengajar selama 2 hari itu, maka 1 hari itu ada 10 mahasiswa. Ya, 1 hari 10 mahasiswa, nanti bisa dibagi lagi, misalnya satu dosen fokus 5 mahasiswa, satu guru pamong 5 mahasiswa supaya lebih tidak memakan waktu. Begitu juga bisa nanti tergantung pembicaraan antara dosen dan gumong, atau kalau mau sama-sama dosen dan gumong berarti 1 hari harus 10 orang supaya dalam 2 hari itu selesai. Begitu juga bisa. Nah, itu daftar tagihannya Bapak Ibu dosen dan guru pamong sekalian ya. Memang kita harus memahami tentang kurikulum merdeka karena pengembangan perangkat pembelajaran ini betul-betul sudah mengembangkan atau berdasarkan prinsip penerapan implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Jadi tidak lagi menggunakan K13. Kita tidak lagi menemukan istilah RPP di sini ya. Lalu juga KD, KI seperti itu karena kita sudah menggunakan istilah-istilah dan siklus tagihan perangkat pembelajaran yang ada dalam kurikulum merdeka. Maka sangat diharapkan bahwa dosen dan guru pamong juga sudah memahami, memiliki pengetahuan dasar maupun lanjut tentang kurikulum merdeka. Oleh karena itu sangat disarankan bahwa kita semua dosen dan guru pamong sebelum memberikan instruksi dan memberikan arahan kepada mahasiswa setidaknya sudah memahami dulu modulnya ya. Nah, nanti bisa dibaca modulnya sudah disiapkan oleh panitia nasional. Modul ini cukup tebal, nanti silahkan dibaca per KB supaya memiliki gambaran tentang tagihan-tagihan yang ada. Karena setiap tagihan itu mengacu pada KB yang sudah disusun pada modul ini. Misalnya KB 1 ini berbicara tentang kurikulum operasional madrasah atau sekolah ya. KOM atau KOS gitu ya. Karena modul ini disusun oleh Kementerian Agama, Ditjen Pendidikan Islam, maka banyak beberapa istilah yang menggunakan istilah pendidikan Islam. Nah, kita tinggal kontekstualisasikan saja dengan bidang pendidikan agama Katolik begitu ya. Nah, silahkan dipahami dulu tentang apa itu KOM, KOS ya, kurikulum operasional sekolah, bagaimana menyusunnya, strukturnya ya, alurnya, supaya kita tidak salah dalam memberikan penjelasan kepada mahasiswa, khususnya dosen ya. Karena yang memberikan instruksi di LMS itu adalah dosen, lalu men-share-nya juga dosen. Nah, nanti guru pamong itu di sini porsinya mungkin sekitar 40% dosen atau bisa 30%, dosen 70%. Di mana guru pamong nanti ikut mereview, menilai tugas-tugas dan memberikan catatan atas tugas-tugas tersebut dan juga memberikan review atas hasil tugas mahasiswa nanti. Nah, jadi dosen di sini kuncinya harus memahami tentang tugas-tugas yang diberikan. Nah, silahkan dibaca modulnya dengan cermat ya, supaya memiliki gambaran tentang tugas-tugas tersebut. Semua sudah lengkap di sini Bapak Ibu. Memang modul ini masih banyak catatan dan revisi karena kemarin cukup disusun secara mendadak oleh panitia nasional, maka mohon dimaklumi jika masih ada beberapa kekurangan dan catatan. Jika ada hal yang mau disampaikan nanti kita bisa diskusikan di grup LPTK. Ini tentang modul ya, jadi silakan dipahami. Selanjutnya untuk kontrak belajar nanti sudah disediakan juga oleh LPTK ya. Nanti kita harus menunggu dulu, mohon bersabar karena kita masih menunggu jadwal yang fix dari panitia nasional supaya kita bisa menyesuaikan kontrak perkuliahan kita ya. Nah, tapi kurang lebih gambarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Untuk 1 hari itu dari pagi sampai malam itu jadwalnya seperti ini. Dari pagi mahasiswa membaca kontrak, lalu pagi hari dosen bersama dengan guru pamong itu mengadakan vikon atau istilahnya sinkronus itu ya, pertemuan baik secara Zoom atau Google Meeting untuk menjelaskan tentang konsep
KB hari itu tentang apa, membahas tentang apa, lalu tagihannya apa, cara mengerjakan tagihan atau lembar kerjanya itu bagaimana, itu dijelaskan pada saat pagi hari, pada saat Zoom dengan mahasiswa. Sehingga mahasiswa sudah punya gambaran apa yang harus dia siapkan, apa yang harus dia kerjakan. Selanjutnya mahasiswa itu membaca modul ya, harus membaca modul dulu, mahasiswa wajib membaca modul, jangan setelah Vkon langsung kerja tugas. Kalau langsung kerja tugas atau LK nanti pasti akan ada banyak pertanyaan karena mereka belum paham bagaimana cara mengerjakannya bla bla bla. Jadi setelah Vkon, setelah penjelasan oleh dosen, arahkan mahasiswa untuk membaca modul KB tersebut ya, sesuai dengan tagihan. Kalau LK1 maka silahkan baca KB1. Begitu, supaya mereka juga punya gambaran. Kalau sudah, mereka kemudian siang itu mengerjakan tugas ya, sesuai dengan lembar kerja yang sudah diupload oleh dosen di LMS maupun di-share di grup WA ya. Nanti Bapak Ibu dosen dan guru pamong akan bergabung juga di grup WA sesuai dengan kelas lokakaryanya. Nah, setelah itu kemudian mahasiswa mengunggah tugasnya ya di LMS yang di PDF kan ya, harus dalam bentuk PDF, diunggah di LMS. Lalu dosen dan guru pamong malam itu silahkan dikoreksi, dinilai tugas-tugas yang masuk itu dan mohon dipantau apakah mahasiswa sudah mengupload tugasnya atau belum. Jika belum silahkan diingatkan supaya diupload dan silahkan dinilai dan wajib diberikan komentar atau catatan ya. Tidak bisa kalau kemarin pendalaman materi mungkin kita bisa langsung nilai tanpa catatan, di upload itu bisa ya dinilai. Tetapi untuk lokakarya ini wajib harus disertai dengan catatan ya dalam setiap penilaian. Nah, itu setiap hari kurang lebih seperti itu siklusnya sampai hari ke-18 ini kurang lebih sama ya. Tagihannya kan berbeda-beda. Nah, kecuali pada saat review. Kalau review itu tidak ada tagihan. Jadi pada saat review itu dosen dan guru pamong hanya memberikan catatan saja, telaah ya, kepada mahasiswa atas hasil cermatannya, catatannya pada tugas-tugas yang sudah dikoreksi oleh dosen dan guru pamong. Jadi hanya sekedar memberikan masukan, perbaikan, begitu ya, evaluasi. Itu untuk review saja. Selebihnya nanti tetap sama ya, untuk tagihan-tagihan dan siklusnya seperti ini. Nah, untuk tampilan LMS sendiri kurang lebih nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk LMS itu nanti ketika Bapak Ibu pertama kali membuka, nanti silahkan klik di bagian lokakarya ya, lokakarya perangkat pembelajaran. Kalau yang kemarin kan pendalaman materi, sekarang di lokakarya. Nanti akan terbuka modulnya, nah nanti silahkan pilih modul perangkat pembelajaran. Lalu dalam modul perangkat pembelajaran itu nanti akan muncul seperti ini. Yang pertama kontrak belajar, tugas, menu review, menu diskusi, menu remedial, dan menu materi tambahan. Untuk kontrak belajar nanti silakan Bapak Ibu upload kontrak belajar yang sudah disediakan oleh Prodi ya. Silakan diupload supaya itu dicermati oleh mahasiswa. Dan kontrak belajar juga silakan di-share di grup kelas ya. Nah, kontrak belajar seperti itu. Itu kontrak belajar itu hanya seperti jadwal seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk menu tugas itu nanti seperti ini. Nah, kalau ini masih kosong berarti untuk pertama nanti pasti akan masih kosong. Nanti Bapak Ibu wajib membuat tugas. Nanti silahkan klik buat tugas ya. Nah, buat tugas ketika nanti diklik buat tugas nanti akan muncul seperti ini. Dan nanti Bapak Ibu silahkan masukkan temanya sesuai dengan urutan ya. Hari pertama itu apa yang harus dikerjakan sesuai dengan urutan pada kontrak kuliah ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau hari pertama pasti tugas 1 ya, analisis kurikulum operasional madrasah. Hari kedua pasti tentang berkaitan analisis capaian pembelajaran atau CP. Begitu seterusnya. Jadi ikuti kontrak perkuliahan yang sudah ada. Jangan sampai salah pilih tugas atau tema. Lalu instruksinya ya sederhana saja. Nanti silahkan misalnya seperti ini ya. Harap perhatikan petunjuk di bawah. Kerjakan tugas LK sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan dosen pada saat Vkon. Format template LK dapat di-download di bawah ini. Sebelum mengerjakan tugas, mahasiswa wajib membaca modul ajar. Tugas LK dijadikan satu file PDF, kemudian di-upload di LMS sesuai jadwal. Setelah mengupload tugas, mahasiswa wajib membuka menu diskusi dan menuliskan komentar hadir. Jadi nanti ada diskusi ya di sini. Mohon disiplin dalam mengerjakan dan mengupload tugas. Terima kasih. Jadi instruksinya seperti ini hanya semacam mengulang dari instruksi yang sudah dosen sampaikan pada saat Vkon. Lalu nanti lembar kerjanya dosen bisa upload di sini format PDF atau doc, Word itu ya.
lalu kalau sudah simpan. Nah, meskipun lembar kerja ini juga bisa dosen upload di grup WA, itu ya sama saja, tapi di LMS juga silahkan wajib diupload ya, jangan dikosongkan. Kalau sudah simpan, nah nanti akan muncul seperti ini. Jadi nomor 1 sampai yang ke-12 ya, yang ke-12 karena memang ada tagihannya sejumlah ada 12 ya Bapak Ibu ya, sampai dengan proposal 12 itu yang 9 ini kan ada 2 ya, modul ajarnya ada 2. Ya, jadi ada 12 tagihan. Nah, hari pertama itu nanti kalau mahasiswa sudah upload itu pasti keterangannya seperti ini. Sama seperti resume Bapak Ibu ya. Kalau ada 20 orang berarti yang sudah upload berapa. Nanti kalau ada terbaca di sistem di sini, jadi nanti kalau sudah upload nanti malam hari begitu atau sore, silakan Bapak Ibu bisa klik penilaian. Nah, nanti untuk penilaian seperti ini ya. Daftar mahasiswa yang sudah upload ya. Lalu nanti tinggal klik saja penilaian. Baik dosen maupun guru pamong sama ya, nanti wajib menilai. Nah, penilaiannya jika sudah, nanti silahkan diklik penilaian, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, silahkan dicermati tugasnya yang sudah diupload mahasiswa, lalu berikan komentar catatan Bapak Ibu dosen dan guru pamong, lalu berikan nilai, lalu klik simpan nilai. Ya, kalau memang tugasnya tidak terlalu fatal kesalahannya, ya mohon kita menghindari untuk mengembalikan tugas ke mahasiswa ya. Kasihan karena ini waktunya hanya 1 hari dan mahasiswa pasti akan sangat kesulitan jika dia harus merevisi tugasnya. Jika memang ada revisi, sebaiknya nanti minta mahasiswa untuk mengerjakan memperbaiki tugasnya dan menguploadnya pada menu review ya. Untuk tugas sebaiknya tidak usah dikembalikan seandainya memang tidak terlalu fatal ya tugas tersebut ya. Jadi silahkan langsung dinilai dan diberikan komentar. Dan jika memang harus merevisi, nanti akan ada waktunya Bapak Ibu sekalian. Nanti mereka akan merevisi dan menguploadnya pada menu review naskah tugasnya. Jika memang tugasnya harus direview jika ada revisi mayor begitu. Tapi kalau hanya revisi minor-minor ya silahkan cukup berikan catatan saja komentar di bawah sini supaya itu menjadi pemahaman dan pengetahuan bagi dia dan catatan bagi mahasiswa tersebut. Ya, tidak perlu dikembalikan ke mahasiswanya. Itu. Selanjutnya untuk ini review ya, review tugas. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, review ini kita belum tahu apakah nanti pada gelombang yang kedua ini bersifat wajib atau tidak. Jika gelombang 1 kemarin tidak diwajibkan mahasiswa untuk mengupload review tugasnya atau revisi tugasnya. Nah, jika tidak diwajibkan atau masih sama dengan gelombang 1 lalu, maka kita tidak perlu mewajibkan mahasiswa mengupload revisi tugasnya di sini ya. Tidak wajib, tidak usah minta mereka merevisi dan mengupload ya. Kasihan juga kalau mereka harus merevisi lagi dan mengupload lagi, itu menjadi pekerjaan tambahan mereka. Dan kita tahu bahwa waktunya sangat mepet karena ini 1 hari 1 tugas dan besoknya sudah tugas yang lain lagi. Kalau kita bebani lagi mereka dengan revisi lagi, mereka nanti akan kesulitan dalam revisi, kecuali memang itu kesalahan fatal ya, misalnya dia copy paste tugas teman ya, atau dia sama sekali tidak ikut template yang diberikan. Nah, itu boleh direvisi. Tapi kalau hanya revisi-revisi minor ya cukup berikan catatan saja. Nah, tetapi kalau nanti panitia nasional mewajibkan mahasiswa mereview atau mengupload revisinya, ya sudah berarti kita harus mengikuti. Nanti mereka tetap wajib mengupload di sini. Tetapi kalau gelombang 1 kemarin tidak wajib dan tidak ada dalam kolom penilaian Bapak Ibu. Jadi baik mahasiswa yang mengupload revisi atau tidak, itu nilainya sama, tidak di artinya tugas di menu review ini tidak diperhitungkan sebagai bobot penilaian nilai akhir. Ya, yang kemarin tidak diperhitungkan. Jadi mau upload kah tidak di sini tidak mempengaruhi penilaian mereka. Nah, saya tidak tahu apakah untuk yang gelombang 2 ini nanti format atau formula penilaian di Lokakarya ini sudah berubah atau tidak. Kalau berubah, jika mereka tidak upload di sini maka nilainya berkurang, ya maka kita mau tidak mau mewajibkan mereka untuk mengupload kembali tugasnya di sini, gitu ya. Nah, nanti kita lihat informasi selanjutnya akan kami sampaikan jika sudah ada pemberitahuan resmi dari panitia. Lalu untuk menu diskusi ya. Oke, sebelumnya ke review dulu ya. Jadi kalau review tugas ini nanti seperti ini ya. Kalau ini 0/19 kan berarti tidak ada yang mengupload review ya. Kalau dibuka kan berarti 00 begini.
Nah, oh ya, untuk penilaian sendiri ini dosen dan guru pamong bobotnya 50-50 Bapak Ibu ya. Jadi kalau dosen menilai 80, guru pamong nilainya 80, maka nilai mahasiswa nanti juga 80 begitu. Jadi bobotnya 50% 50% bobot dosen dan guru pamong dalam menilai ini. Dan guru pamong silahkan bebas ya dalam memberikan penilaian, tidak perlu mengikuti dosen ya. Dosen boleh lebih rendah atau boleh lebih tinggi dari guru pamong, dan memang tidak bisa saling mengintip nilai ya. Misalnya guru pamong ingin tahu nilainya dosen berapa, atau dosen ingin melihat nilai guru pamong berapa, kita tidak bisa melihatnya. Jadi betul-betul independen dan objektif sesuai dengan kualitas tugas mahasiswa. Tapi kalaupun dosen dan guru pamong ingin berkomunikasi secara pribadi lewat WA ya, saya nilainya sekian, ibu nilai bapak itu nilainya berapa ya, supaya range-nya tidak terlalu jauh, begitu juga boleh dipersilahkan. Tetapi itu komunikasi pribadi lewat WA begitu ya, karena secara LMS tidak bisa saling melihat nilainya. Lalu untuk data diskusi, nah kalau gelombang 1 kemarin itu wajib minimal ada 1 diskusi supaya ada nilai ya. Karena diskusi ini menjadi bobot penilaian pada nilai akhir di lokakarya. Jadi maksudnya diskusi itu setelah Vkon ya Bapak Ibu sekalian, kita membuat diskusi di sini ya. Jadi tidak wajib setiap Vkon ada menu diskusi atau setiap hari ada menu diskusi. Cukup minimal 1 saja untuk seluruh tugas lokakarya selama 18 hari, itu paling tidak hanya ada 1. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau buat setiap hari ada 1 menu diskusi juga tidak masalah. Jadi kalau mau buat diskusi, nanti klik buat diskusi ya, lalu temanya apa, misalnya review tugas, bukan review ya, tema diskusi itu penjelasan tentang apa di sini, misalnya ini review 5 tugas LK10 begitu ya, review 6, review 5, review 4, dan review 1 ya, terserah. Jadi nanti setelah instruksinya nanti tuliskan komentar hadir gitu ya, tuliskan komentar hadir pada kolom diskusi, lalu file bahan diskusinya bisa dikosongkan, video conference-nya bisa pilih ya, pakai Zoom atau Google Meet yang Bapak Ibu gunakan untuk Vkon bersama mahasiswa, lalu jam mulai, jam selesai. Nah, diskusi ini sebenarnya sama dengan link yang digunakan Bapak Ibu untuk Vkon pada pagi hari ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buat link Vkon, nanti inputnya di diskusi sini ya. Link Vkon itu nanti bisa di-share langsung di grup WA atau bisa dimasukkan di menu diskusi sini. Nah, jika Bapak Ibu memasukkan di menu diskusi, maka nanti Bapak Ibu instruksikan mahasiswa supaya menuliskan komentar hadir pada menu diskusi ini supaya Bapak Ibu bisa memberikan penilaian. Nanti kalau memberikan penilaian, klik saja ya, buka diskusi di sini. Nah, kalau nanti sudah ya, lalu simpan, nanti akan muncul di menu diskusi, lalu instruksinya cukup tuliskan kata hadir pada komentar di bawah supaya mahasiswa tuliskan komentar hadir. Seperti presensi begitu ya. Jadi langsung Bapak Ibu beri nilai di sini nanti ya, nilai hadir ya, hadir begitu. Dan setiap mahasiswa wajib memberikan komentar, seperti kalau yang pendalaman materi itu tugas analisa bahan ajar itu ya, memberikan langsung komentar. Tapi komentar di sini tidak perlu diskusi panjang lebar, kita tidak perlu memberikan instruksi seperti dalam analisa bahan ajar ya, harus menjawab, menguraikan masalah, ini tidak, cukup tuliskan komentar hadir saja ya, mahasiswa tulis hadir begitu, Bapak Ibu langsung kasih nilai ya. Jadi kita melihat aktivitas mahasiswa di sini dari saat Vkon ya. Jadi sambil Vkon itu kita sambil mengenal mahasiswa kita, mengenal satu-satu, lalu melihat aktivitas mereka, apakah mereka di dalam Vkon itu mereka tanya jawab, diskusinya bagus atau tidak ya. Nah, kalau bagus nanti silakan kasih nilai tinggi, tapi kalau selama Vkon mungkin dia hanya diam saja, kameranya selalu off ya, tidak pernah bicara, malah hilang muncul, jarang ikut Vkon, nah nanti bisa dikasih nilai rendah juga, tidak masalah di sini. Begitu Bapak Ibu, ini maksudnya menu diskusi. Jadi paling tidak ada 1 diskusi yang dinilai selama lokakarya 18 hari itu. Yang lain tidak ada pun tidak masalah. Paling tidak hanya ada 1 di antara 18 hari itu. Nah, boleh diskusi ini juga diberikan pada saat review juga tidak masalah begitu ya.
Selanjutnya data remedial. Nah, remedial ini tolong diaktifkan ya remedialnya. Nanti silahkan buat remedial gitu ya supaya mahasiswa yang tidak lulus lokakarya itu bisa mengerjakan tugas remedial. Nah, instruksinya apa? Nanti kemudian simpan ya. Tetapi pengalaman kami selama ini mahasiswa tidak pernah ya, hampir tidak pernah mengikuti remedial di lokakarya ini jika dia mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dan template yang diberikan oleh dosen dan guru pamong begitu ya. Kecuali memang dia sakit berat kemudian dia tidak mengerjakan tugas, nah baru kita berikan dia remedial pada menu ini, pada modul ini. Tapi jika tidak pun tidak masalah ya. Yang penting dia mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dan template yang diberikan. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk menu lokakarya ini ya. Jadi lokakarya kita ini selama 18 hari tambah 2 hari peer teaching, kemudian nanti sambung 3 hari itu ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu berarti kita ujian lisan dengan mahasiswa bersama-sama, dosen dan guru pamong itu ujian kompre, satu mahasiswa menghadapi satu dosen dan satu guru pamong, atau bisa juga dibagi satu dosen satu guru pamong satu dosen satu mahasiswa, satu guru pamong satu mahasiswa supaya waktunya lebih cepat, begitu juga tidak apa-apa. Jadi face to face begitu ya, secara virtual kita menanyakan tentang pemahaman dia tentang terkait perangkat pembelajaran dan juga dikaitkan dengan modul-modul yang sudah didalami dia selama ikut pendalaman materi. Ya, ujian komprehensif lebih banyak berkaitan tentang penguasaan konsep dan praktis ya, apa yang sudah dia pelajari selama pendalaman materi dan dikembangkan dalam lokakarya perangkat pembelajaran itu ditanya, diuji ya, kurang lebih satu mahasiswa itu 30 menit begitu ya, diuji secara lisan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh LPTK dan juga boleh dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri. Begitu Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang dapat saya sampaikan terkait lokakarya perangkat pembelajaran ini. Jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan ya, nanti silahkan bisa kita diskusi lebih lanjut di grup LPTK ya. Terima kasih atas waktunya. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.